Sial, melihat serangan Mu Yun, ekspresi Bei Yuentian berubah ketika dia merasakan aura pembunuhan yang kuat dalam serangan itu. Hanya gunakan trik itu, wajah Bei Yuentian menjadi dingin, dan niat membunuh di hatinya menjadi lebih kuat. Tidak peduli mengapa Mu Yun mampu mencapai tingkat kekuatan ini, itu pasti akan menjadi ancaman besar baginya di masa depan. Skynet tidak ada habisnya, bintang-bintang bertitik, posisinya sangat tinggi, biarkan aku menjadi orangnya. Dengan minuman rendah, tubuh Bei Yuentian meledak dengan aura tidak kurang dari Mu Yun. Itu adalah kekuatan tirani dari zaman kuno, dan sangat sulit untuk membayangkan bahwa dia akan memiliki kekuatan seperti itu di alam psikis. Orang ini, kamu tidak bisa gila. Apakah dia berani menggunakan kekuatan di tubuhnya untuk menemukan kematian? Lin Xinyu tidak bisa mempertahankan ketenangannya lagi. Alasan mengapa Bei Yuentian bisa menjadi murid pertama dari Sekte Pil Suci bukan hanya karena bakatnya yang menyendiri, tetapi juga karena kekuatan besar di tubuhnya. Tetapi dia telah mendengar dari guru yang menyebutkan bahwa kekuatan itu terlalu kuat, dan itu di luar kendali Bei Yuentian. Hanya saja perilaku Bei Yuentian saat ini jelas mencari kematian. Oh, melihat perilaku Bei Yuentian, Mu Yun sedikit mengernyit, menunjukkan sedikit keterkejutan, dan berkata sambil tersenyum, itu dia, sangat sombong, tidak heran itu sangat sombong. Sayang sekali, kau bertemu denganku. Mu Yun menjentikkan telapak tangan, kekuatan agung dari esensi sejati, diajukan, membunuh udara, memenuhi langit. Namun, melihat keduanya akan bertabrakan bersama, suara berdengung berdering, dan dunia tampaknya benar-benar berhenti sejenak. Semuanya tampak damai. Ya Tuhan, kamu kesal. Di bawah hujan ribuan mil, sebuah teriakan terdengar, hujan agung, pada saat ini, karena teriakan ini, ia berhenti tiba-tiba. Metropolitan, 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 melihat hantu orang yang akan datang, Bei Yuentian, Mo Suran, dan Lin Xinyu di langit semua berlutut dengan bunyi gedebuk, tidak berani mengangkat kepala. Mu Yun, kan, hanya saja tatapan hantu yang seperti mimpi jatuh pada Mu Yun, mengangguk, dan berkata, Qin Mengyao memiliki roh es Phoenix di tubuhnya, kamu harus tahu. Namun, kamu juga harus mengerti apa arti roh ini. Petik 2. Ya, Mu Yun tahu apa artinya. Setelah roh Qin Mengyao terlihat, dan beberapa tembakan kuat diambil untuk menjara roh tersebut, maka kehidupan Qin Mengyao tidak akan terjamin. Namun, mengapa dia percaya pada yang satu ini, Master Sekte dari Sekte Pil Suci? Kenapa aku harus percaya padamu? Sederhana, Suying mengangguk dan tersenyum, karena kamu juga tidak punya pilihan, aku akan membunuhmu dan membawa Qin Mengyao pergi, atau, jika kamu setuju, aku akan langsung membawa Qin Mengyao. Apakah tidak ada pilihan? Mu Yun tersenyum masam, rambut putihnya terbang di malam hujan. Meski begitu, kamu masih harus berjuang untuk itu. Tiba-tiba berbicara, kekuatan meledak di sekitar tubuh Mu Yun, dan langit penuh bintang, bersinar lagi. Bang, namun, dia belum mengangkat satu tangan, dan hantu di langit melambai dengan santai, langit dipenuhi bintang, dengan cepat meredup, dan hujan turun. Dengan lambaian satu tangan, dia memanipulasi kekuatan langit dan bumi untuk menghapus semua tindakan Mu Yun. Kenapa, kamu tidak menyerah? Melihat Mu Yun, Suying berkata dengan acuh tak acuh. Menyerah, bermimpi. Terlepas dari rintangan semua orang di sekitarnya, kepala Mu Yun penuh dengan rambut putih, dan ternyata lebih menyilaukan. Rambut putih bercahaya berdiri terbalik, dengan jejak esensi surga dan bumi, diekstraksi dari rambut itu dan dituangkan ke tubuh Mu Yun. Apa, melihat gerakan Mu Yun, hantu di langit juga sedikit terkejut. Dia belum pernah melihat metode ajaib seperti itu. Buka, dengan teriakan keras, tubuh tinggi dan lurus Mu Yun sedikit terangkat, dan kekuatan kekerasan hampir mencekik setiap meridian di tubuhnya. Pada saat ini, Mu Yun tampak seperti ember kayu yang penuh dengan air, airnya sudah meluap, tetapi Mu Yun masih bertahan, meremas air dengan paksa. Aku tidak bisa menahan diri. Melihat tindakan gila Mu Yun pada saat ini, hantu di atas langit mencibir. Begitu telapak tangan terangkat, cetakan telapak tangan emas jatuh dari langit. Pergi, melihat cetakan telapak tangan itu, janggut Mu Yun berkibar, dan ekspresinya yang mengerikan, seperti kera besar, benar-benar pecah. Ledakan, sosok Mu Yun tiba-tiba bertabrakan dengan telapak tangan, dan kekuatan tirani menyebar, dan seluruh keluargamu hampir hancur. Engah, buntut dari ledakan menghilang, dan sesosok mundur dari ledakan, meledak ke tanah dengan keras. Mu Yun, hehe, kamu mengejutkanku, tetapi hari ini kamu sudah berselisih dengan Wentian. Jika tidak, aku benar-benar ingin memasukkanmu ke dalam Sekte Pil Suci. Hantu itu memandang Mu Yun, merendahkan. Saya awalnya berpikir bahwa Bei Yuentian akan dapat membawa Qin Mengyao pergi, tetapi saya tidak berharap untuk menemukan Mu Yun variabel ini.
Apa yang membuatnya semakin tak terduga adalah bahwa tidak mudah menggunakan sepersepuluh dari esensi sejati hidupnya untuk menaklukkan Mu Yun ini. Hal-hal lama, saya memiliki banyak kemampuan nyata, saya tidak mati hari ini, dan saya pasti akan mengalahkan sekte pil suci Anda di masa depan. Oh, begitu, Su Ying tersedak, jika itu masalahnya, aku akan membiarkanmu mati hari ini. Tolong berbelas kasihlah kepada Tuan. Sama seperti hantu ingin memulai, sosok menghalangi tubuh Mu Yun. Tuan Miao Qing, melihat sosok itu, bayangan itu tertegun dan meletakkan telapak tangannya. Tuan Miao Qing, saya secara alami ingin mendengarkan kata-kata Anda. Hanya saja jika Mu Yun tidak dihilangkan, itu pasti akan menjadi masalah besar di masa depan. Apalagi, jika Mu Yun tidak dihilangkan, kekuatan spiritual Qin Meng Yao di tubuhnya akan menjadi lelah dan sulit. Bangkitkan kekuatan terkuatnya. Mendengar nada dan sikap hantu yang sangat menghormati Guru Miao Qing, semua orang yang hadir tercengang. Bukankah Master Miao Qing seorang alkemis tingkat ketiga? Seorang alkemis tingkat ketiga, layak mendapatkan sikap seperti itu dari Master Sekte dari Pil Suci. Tentu saja, aku mengerti. Hanya saja putra ini memiliki rahmat untuk mengajar bahasa peri. Orang tua itu berutang budi padanya dan berharap Tuan akan membiarkannya tidak mati. Tidak apa-apa untuk tidak mati, tetapi perlu untuk menghancurkannya. Hantu itu dilepaskan dan segera ditembak. Jari-jarinya sedikit kosong, dan seberkas cahaya yang tidak terlihat dengan mata telanjang bergegas menuju Mu Yun. Seng Wui, ini adalah tempat kekaisaran Nanyun, bagaimanapun juga, Mu Yun adalah putraku dari Mu Qingyu. Tiba-tiba, sesosok-sosok secepat kilat, menghalangi tubuh Mu Yun, meledakkan sinar cahaya itu, dan suara itu mengikuti. Tuan Patriark, melihat orang-orang datang, Mu Linchen dan anak-anak keluargamu lainnya tampak tegak dan buru-buru membungkuk. Mu Qingyu, ekspresi Seng Wui menegang, hantu itu berdiri di tempatnya, dan tidak bergerak lebih jauh. Tanpa diduga, bahkan kamu ada di sini. Kekaisaran Nanyun kecil belum ditempatkan di hati Seng Wui saya. Ini hanya masalah hari ini. Itu saja, Qin Meng Yao, saya akan mengambilnya. Adapun putra Anda, murid saya akan secara alami mengambil nyawanya dengan tangannya sendiri. Bayangan imajiner menempel di tangannya dan berkata dengan bangga. Segera setelah itu, sosok Qin Meng Yao menghilang di tempat yang sama dengan gulungan telapak tangannya. Di sisi lain, Bei Yuentian melirik Mu Yun dengan ganas, dan pergi dengan marah. Mo Suran dan Lin Xinyu tidak menunda lagi, dan mengikuti mereka dengan cermat. Pertempuran yang tampaknya tak terkendali, karena kedatangan Mu Qingyu, berakhir dengan tiba-tiba. Endingnya agak tidak bisa dijelaskan dan membingungkan. Pergi, Mu Qingyu melambaikan tangannya dan menatap semua orang. Namun, di antara lambaian tangan itu, tubuh Diao Zhengyun, Wang Dongyu, dan lainnya berubah menjadi genangan darah dan menghilang di tengah hujan lebat, hanya orang-orang dari keluargamu dan keluarga Qin yang tersisa di lapangan. Patriark, bersihkan barang-barang, hal-hal lain, aku akan membahasnya nanti. Mu Qingyu melambaikan tangannya, ekspresinya agak acuh tak acuh. Tatapannya jatuh pada Mu Qingyu, dan Mu Yun dengan hati-hati menatap ayah kandungnya yang belum pernah melihatnya dalam 10 tahun terakhir. Laki-laki seperti itu, layak menjadi seorang ayah. Haha, memikirkan hal ini di dalam hatinya, Mu Yun mengangkat tangannya dan meninju, kekuatan bintang-bintang besar melonjak dengan gila-gilaan. Untuk Mu Qingyu, bahkan mantan Mu Yun tidak merasakan banyak kasih sayang keluarga. Ya, itu hanya kebencian dan kebencian. Oleh karena itu, langkah Mu Yun pertama karena kebencian di tubuh Mu Yun sebelumnya, dan kedua, karena dia juga ingin mengajari pria yang merupakan ayah yang tidak sopan untuk dirinya sendiri. Namun, pukulan itu belum mencapai tubuh Mu Qingyu, dan ada bunyi gedebuk, sosok Mu Yun jatuh ke tanah, dan tidak ada vitalitas. Anak bau, melihat Mu Yun jatuh ke tanah, Mu Qingyu melangkah maju untuk membantunya berdiri. Kamu gadis kecil, berapa lama kamu akan bersembunyi? Setelah mendukung Mu Yun, melihat malam hujan, Mu Qingyu berbicara tanpa peringatan. Hehe, pamanmu, kamu juga datang ke kota awan utara. Kebetulan sekali, hehe, kamu tidak perlu mengalahkanku haha, beberapa hari ini, jaga anak ini. Melihat Mu Yun yang pingsan, Mu Qingyu masih memiliki suara dan ekspresi yang tidak asin dan tidak berkurang. Tidak masalah, tidak masalah. Xiao Yuner tersenyum dan mengambil Mu Yun. Namun, ketika telapak tangannya menyentuh momen Mu Yun, dia berteriak dan melemparkan Mu Yun ke tanah. Apa yang terjadi, pamanmu, dia tidak memiliki jejak vitalitas di tubuhnya, dan tubuhnya dingin, jelas, dia sudah mati. Meninggal, mendengar kata-kata Xiao Yuner, mata gembala itu melebar dan menatap Mu Qingyu dengan tidak percaya. Itu tergantung pada nasib baiknya sendiri untuk mati atau tidak. Jaga saja dia dalam beberapa hari terakhir, kata Mu Qingyu ringan.
Rumah pastoral hancur total dalam pertempuran ini. Hanya dengan memecahkan dinding dengan ubin yang pecah, keluargamu buru-buru membangun rumah sederhana dan menempatkan Mu Yun di dalamnya. Pada saat ini, keluargamu secara kolektif berdiri di luar rumah Mu Yun, diam-diam menjaga dan menjaga patriark muda mereka. Huaner, orang ini jelas sudah mati, tetapi mengapa pamanmu tidak merasakan apa-apa? Xiao Yuner berdiri di rumah, menatap Mu Yun di tempat tidur, bingung. Setelah konfirmasi berulang kali, dia cukup yakin bahwa Mu Yun tidak tertarik pada tubuhnya. Selama pertempuran, Mu Yun menggunakan teknik pembunuhan besar, alasan mengapa kekuatan yang begitu kuat bisa meletus tergantung pada vitalitas. Setelah konsumsi kekuatan hidup yang serius, Mu Yun, secara logis, hampir tidak mungkin untuk bertahan hidup. Faktanya, itu benar. Pada saat ini, Mu Yun hanya bisa merasakan seluruh tubuhnya tampak hancur. Setiap meridian dalam tubuh, setiap tetes darah, setiap sel dipotong-potong menjadi potongan-potongan kecil. Hanya satu hal yang tidak berubah, kesadarannya. Dia masih bisa merasakan tubuhnya. Tapi tubuhnya tidak dibawa kendali kesadarannya, seolah-olah mengambang di sana sendirian. Disinilah, melihat ruang putih tempat dia berada, Mu Yun hanya merasa bahwa dia telah datang ke dunia lain. Jiwa keluar dari tubuh, mustahil, dia yang belum mencapai alam Tuhan, di mana ada jiwa. Jiwa hanya dapat dihasilkan setelah seniman bela diri berkultivasi hingga ekstrim dari tubuh fisik, dan dia masih 1000 mil jauhnya. Itu, artefak yang lebih rendah, Gouyu Gunslinger. Ya Tuhan, ada juga panah busur perak lunak, artefak kelas atas. Sebenarnya ada 8 tinju Desolate Dionysus. Melihat pemandangan di depannya, Mu Yun berangsur-angsur menjadi lamban. Harta karun ini, bahkan jika mereka ditempatkan di ribuan dunia di kehidupan sebelumnya, masih membuat ratusan juta orang menjadi gila, tetapi sekarang, mereka semua berada di ruang misterius ini. Tidak hanya artefak, tetapi juga banyak tulang binatang suci, ramuan, bahan spiritual, logam, semua jenis. Di gua ini, tidak ada pavilion lain, itu adalah pavilion harta karun raksasa yang aneh. Mu Yun agak mengerti di mana dia berada. Zuxiantu. Ini adalah langit gua di Zuxiantu. Namun, meskipun dia adalah Raja Peri di kehidupan sebelumnya, dia melihat cincin ruang besar dan kecil dan harta jenis penyimpanan, tetapi melihat langit gua yang besar ini, Mu Yun masih terkejut. Dia bisa merasakan bahwa apa yang ditampilkan di depan matanya hanyalah sudut lautan, keberadaan yang lebih luas, yang tidak bisa dia sentuh sama sekali sekarang. Bahkan jika dia melihat ini, Mu Yun tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Artefak-artefak itu tampak menjuntai di depannya, tetapi tampaknya berada jauh darinya. Hanya artefak mendalam tingkat rendah yang bisa dia sentuh, serta beberapa materi spiritual tingkat rendah. Mu Yun tidak menyangka bahwa pertempuran mematikan ini akan menghabiskan hampir seluruh umurnya, tetapi dia melihat titik balik pada saat ini. Membuka Zuxiantu dan melihat harta karun di dalamnya, itu mengejutkannya bahkan lebih dari kekuatan ilahi yang menyebar di Zuxiantu sebelumnya. Saat ini, dapat ditentukan bahwa Zuxiantu memiliki dua kegunaan utama. Salah satunya adalah kemampuan untuk menyebarkan kekuatan ilahi, dan kekuatan ilahi, bahkan di ribuan dunia besar, hampir tidak muncul. Yang kedua adalah harta yang makmur ini, begitu banyak harta, dari semua jenis, Mu Yun tidak ragu bahwa bahkan seluruh dunia ribuan lebih baik dari ini. Namun, meskipun kedua mayor ini menggunakan suara yang sangat mengharukan, mereka tidak sempurna. Poin pertama adalah tampaknya ada aturan dalam munculnya kekuatan ilahi, sebelum Mu Yun menerobos, hanya esensi sejati yang mengalir keluar, bukan kekuatan ilahi. Perbedaan antara keduanya sangat besar. Poin kedua adalah bahwa harta ini, alat-alat ilahi ini, mengambil satu, dan seluruh benua Tianyun akan benar-benar runtuh, dan semua orang akan datang untuk merebutnya. Namun, Mu Yun saat ini hanya dapat mengambil beberapa artefak biasa dan artefak yang dalam, dan bahkan jumlahnya dibatasi oleh kekuatannya sendiri. Kedua poin ini membatasi ekspansi Zuxiantu, tetapi bagi Mu Yun itu adalah hal yang baik. Kekayaan yang tak habis-habisnya memang mampu membuatnya bergerak 1000 mil, namun di atas ilmu bela diri bisa melumpuhkannya. Dia bukan lagi Raja Peri yang perkasa di masa lalu. Dia adalah Mu Yun, anak dari keluargamu di kota Beiyun. Setelah memikirkan ini, Mu Yun sedikit malu. Pada saat ini, kesadarannya ada di Zuxiantu dalam bentuk ini, tetapi bagaimana dia bisa kembali ke tubuhnya dan mengendalikan tubuhnya? Dan dia hampir kehabisan vitalitasnya, saya khawatir tidak ada yang tersisa untuk hidup. Mungkinkah aku hanya melihat harta ini dan melihat tubuhku dikubur? Memikirkan hal ini, Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Pasti ada jalan, pikir Mu Yun. Awalnya, dia kehabisan hidupnya dan seharusnya mati.
Tapi Zhu Xiantu membungkus kesadarannya di dalamnya, dan dia harus melakukan sesuatu. Hanya saja dia belum memikirkannya. Aku bisa memikirkannya. Duduk, Mu Yun berpikir keras. Zhu Xiantu menyerapku, jelas bukan hanya ingin aku melihat harta karun di dalamnya, pasti ada hal-hal inti, aku tidak mengamatinya. Begitu pikiran ini keluar, Mu Yun buru-buru berdiri. Melihat sekeliling, Mu Yun masih tidak menemukan apa-apa. Menutup matanya dan mulai merasakannya dengan serius, Mu Yun secara bertahap menemukan sesuatu yang aneh. Di seluruh gua Zhu Xiantu ini, sepertinya ada jaring dalam kegelapan, jaring yang tidak bisa dilihatnya, tapi itu benar-benar ada. Jaring ini, seluruh peta Zhu Xian, tampaknya menjadi sumber kehidupan peta Zhu Xian. Perlahan-lahan, Mu Yun jatuh di hatinya. Dia mulai memisahkan pembuluh darahnya. Meskipun ini adalah tubuh yang sadar, perasaan ini masih sangat menyakitkan. Seolah-olah mencabik-cabik tubuhnya. Sambil menggertakkan giginya, Mu Yun membedah tubuhnya sendiri sedikit demi sedikit. Keringat tak kasat mata seolah membanjiri tubuhnya. Menemukannya, tiba-tiba, dalam sekejap, ledakan menyebar ke seluruh tubuhnya. Penyebaran ini ada di tubuhnya, bukan di kesadarannya. Itu dia, itu dia. Tiba-tiba, Mu Yun menari dengan gembira. Dia akhirnya mengerti. Di peta Zhu Xian ini, artefak ilahi dan obat-obatan ajaib ini terperangkap dengan kuat, tidak ada yang lain, kecuali jaring yang tak terlihat. Serangkaian jaringan, penuh dengan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, secara bertahap muncul di depan mata Mu Yun. Ini adalah benang perak panjang, menutupi seluruh gua Zhu Xiantu. Dan persilangan terakhir dari benang perak itu adalah alat ilahi yang terperangkap, pil ilahi, dan obat-obatan ilahi. Penemuan ini mengejutkan Mu Yun. Dia baru saja menguraikan tubuhnya, tanpa terlihat, membuat tubuhnya dan jaringan Zhu Xiantu benar-benar terpaku. Bisa juga dikatakan bahwa kontrol ini semua terintegrasi dengan tubuhnya. Meskipun dia masih tidak bisa mengendalikannya sekarang, tetapi di tengah-tengahnya, ada sentuhan perasaan yang akrab. Zhu Xiantu benar-benar kuat. Melihat Zhu Xiantu, Mu Yun mengaguminya. Sekarang, sepertinya sudah waktunya untuk keluar. Mengungkap ini, kesadarannya akhirnya bisa kembali ke tubuhnya. Namun, meskipun demikian, Mu Yun tahu bahwa umur panjangnya masih sangat kecil. Dan apa yang harus dia lakukan selanjutnya adalah memperbaiki wilayahnya. Seniman bela diri, dengan 10 tingkat tubuh fisik, umumnya hanya mencapai usia 100 tahun, dan tidak dapat menahan penuaan tahun, berubah menjadi pembusukan. Dengan tingkat ke-10 dari alam acu poin spiritual, rentang hidup 2 kali lipat dengan akupuntur-akupuntur, dan dia bisa hidup sampai sekitar 200 tahun. Adapun alam psikis, ia memiliki rentang hidup setidaknya 500 tahun. Sekarang dia hampir menghabiskan masa hidupnya 100 tahun, dan saya khawatir dia hanya memiliki umur kurang dari setengah tahun. Oleh karena itu, dia harus memanfaatkan waktu untuk dipromosikan ke alam titik akupuntur roh, dan meningkatkan rentang hidupnya selama beberapa tahun, sehingga dia tidak akan kembali dari kematian, dan dia akan segera mati karena umurnya yang panjang. Nona, orang ini sudah mati, tubuhnya sangat dingin. Omong kosong, tidak bisakah aku melihatnya? Xiao Yuner cemberut, aku tidak berharap tunangan Xiao Yunerku mati sebelum bertunangan. Sayangnya, siapa bilang aku mati? Saat keduanya berbicara, sebuah suara lembut tiba-tiba bergema di ruangan itu. Siapa? Siapa ini? Mendengar suara itu, tuan dan pelayan langsung terkejut. Hanya ada 3 dari mereka di ruangan itu, tetapi Mu Yun sudah mati, siapa yang mengucapkan kata-kata ini? Tentu saja ini aku, tunanganmu. Mu Yun tiba-tiba berdiri dan menatap keduanya sambil tersenyum. 2 orang ini sangat menarik. Hantu. Dengan tangisan, 2 sosok melompat keluar dari rumah dalam sekejap, tidak pernah berani tinggal untuk sementara waktu. Hantu. Dengan senyum masam, Mu Yun menggelengkan kepalanya, dan Mu Yun menjadi mahir dalam tubuhnya. Rasanya senang bisa kembali lagi. Namun, apa yang terjadi hari ini, meskipun penampilan Master Miao Qing dan Mu Qingyu telah mengubah situasi, Qin Meng Yao masih dibawa pergi. Mengetahui bahwa sekarang, Mu Yun masih tidak yakin, Master Sekte Pil Suci menangkap Qin Meng Yao, apakah dia ingin mengolah Qin Meng Yao atau menggunakan roh Qin Meng Yao untuk kepentingannya sendiri. Bunuh aku akan mengembalikannya 10 kali, Seng Wuyi, Bei Yi Wentian. Ekspresi Mu Yun suram dan mengerikan dengan tinju terkepal. Qin Meng Yao dapat dikatakan sebagai wanita pertama yang dia sukai setelah dilahirkan kembali, dan wanita pertama yang ingin dia lindungi. Bagaimanapun, dia tidak akan pernah membiarkan orang lain menyakitinya. Namun, dia terlalu lemah dan lemah sekarang. Dengan derit, Mu Yun jatuh ke dalam kontemplasi, dan pintu didorong terbuka. Sesosok perlahan masuk. Mu Qingyu. Saya harus mengatakan bahwa Mu Qingyu sama sekali tidak terlihat seperti kepala keluarga besar.
Mengenakan notasi musik bernomor, dengan wajah lancip, rambut panjang melotot, dan rajin membersihkan pelipis, meski sudah parubaya, terlihat lebih maskulin, dan yang terpenting tampangnya hingga ribuan gadis. Wajah paman yang terobsesi selalu penuh percaya diri. Tutup pintunya, Mu Qingyu berjalan perlahan ke arah Mu Yun. Sepasang mata menatap Mu Yun dari dekat, dan wajah Mu Qingyu perlahan meredup. Mari kita bicarakan, siapa kamu? Mu Qingyu bertanya langsung setelah membuka mulutnya. Terkena, bagaimana bisa? Mendengar pertanyaan Mu Qingyu, Mu Yun tercengang. Kamu bukan Mu Yun. Mu Yun pada dasarnya pengecut dan bodoh. Tidak mungkin baginya untuk mencapai tubuh fisik ke-10 dalam hidup ini. Siapa kamu? Melihat Mu Yun, mata Mu Qingyu penuh dengan ketidakbaikan. Haha, dalam hal ini, Mu Yun hanya mencibir. Mengapa kamu tertawa? Aku memang bukan Mu Yun. Apa bagusnya Mu Yun itu? Ketika dia berusia 6 tahun, dia dipatahkan oleh seorang bawahan. Dia pergi ke apotek pil untuk menerima pil untuk pengobatan di kakinya, dan lengan yang lain. Rusak, Mu Yun itu, pada usia 8 tahun, sangat lapar, dia pergi ke kamar dan mencuri sepotong kue, tetapi dia ditikam 100 kali oleh keluarganya. Itu Mu Yun, karena dia ingin berlatih seni bela diri dan menjadi ahli bela diri seperti ayahnya, jadi dia berlatih keras, bekerja siang dan malam, tetapi dijebak karena mencuri pelajaran, dan ayahnya dituduh 100 tongkat. Mu Yun itu, yang meninggal pada usia 9 tahun, dikirim ke sudut oleh ayah kandungnya untuk menikmati rasa sakit dan penderitaan di dunia. Mu Yun itu, cukup. Tiba-tiba, wajah Mu Qingyu menjadi dingin dan tiba-tiba berteriak. Susu, setelah beberapa lama, menatap Mu Yun, Mu Qingyu berkata, dalam 19 tahun terakhir, aku telah berbuat salah padamu. Pada awalnya, dia benar-benar meragukan Mu Yun, tetapi hal-hal masa kecil ini tidak dapat dikompilasi oleh orang lain. Yang terpenting adalah dia selalu memendam rasa malu di dalam hatinya. Salah, tidak salah. Mu Yun mencibir, tanpa rasa sakit selama 9 tahun itu, mustahil bagiku untuk berpura-pura bodoh selama 10 tahun terakhir. Yuner, tolong panggil aku Mu Yun. Kali ini, Mu Yun tidak merasakan ketidaknyamanan dalam kata-katanya. Dia sudah satu dengan yang sebelumnya. Melihat ayah di depannya, dia memiliki kerinduan dan ketergantungan di hatinya, tetapi benci. Jika Anda memperlakukan saya sebagai anak Anda tidak akan melihat saya diganggu sejak saya masih kecil. Jika Anda memperlakukan saya sebagai anak Anda tidak akan menempatkan saya di kota Beiyun dan meninggalkan saya acuh tak acuh selama 10 tahun. Jika Anda perlakukan aku sebagai anakmu, kau tidak akan hanya melihat wanita tercintaku dan dibawa pergi dengan paksa tanpa mengetahui hidup atau matinya. Saya tidak punya pilihan. Pilih, sebagai patriark dari salah satu dari 4 klan utama ibu kota Kekaisaran Nanyun, Anda tentu tidak punya pilihan. Pilihan Anda adalah patriark dan patriark Anda. Mu Yun mencibir dan berkata, jangan pikir aku tidak tahu apa yang telah kamu lakukan selama bertahun-tahun. Kamu telah bersabar karena posisi kepala keluargamu, kan? Sekarang, kamu tidak perlu melakukannya. Sabar, hanya ingin menemukan anakku. Baik, pada akhirnya, Mu Qingyu menghela nafas tanpa daya. Perlahan berbalik, dan akhirnya, Mu Qingyu meninggalkan ruangan. Yuner, jika kamu membenciku, aku di sini kali ini untuk membawamu pergi. 3 hari kemudian, aku akan pergi ke kota Nanyun dan bertunangan dengan Xiao Yuner, nona muda dari keluarga Xiao. Hal ini jika Anda tidak setuju, dan Anda tidak diizinkan untuk melawan. Kata-kata samar datang ke telinganya, dan Mu Yun mengutuk diam-diam lagi. Niang Sipi, apakah Anda melakukan kesalahan? Setiap kali saya datang ke sini, Mu Linchen yang memintanya untuk bertunangan dengan Qin Mengyao, tetapi sekarang seorang ayah kandung datang, dan ketika dia membuka mulutnya, dia bertunangan dengan Nona Xiao Jia. Setelah kerja keras, keberuntungan bunga persik ini terlalu sering. Hanya saja Mu Yun saat ini sedang tidak mood untuk memikirkan hal ini. Qin Mengyao dibawa pergi, dengan kekuatannya saat ini, melawan. Hampir semua umur tubuhnya habis, dan dia tidak bisa menahan 1/10 dari kekuatan Master Sekte Pil Suci Seng Wuyi. Ini bukan tentang bakat, tapi tentang warisan. Latar belakangnya lebih rendah. Masuki South Cloud City dalam 3 hari. Jika Anda membiarkan saya masuk, saya akan masuk. Pikiran ini muncul dari benaknya, dan Mu Yun segera menginjak kakinya dan berjalan keluar dari rumah sakit. Patriark muda. Namun, saat dia berjalan keluar dari pintu kamar, 2 suara hormat terdengar di telinganya, dan Mu Yun terkejut. Melihat lebih dekat, Mu Yun menemukan bahwa kedua orang ini sama sekali bukan anggota keluargamu, dan aura mereka kuat tetapi tidak terkendali, setidaknya di alam 5 kali lipat dari alam bela diri roh. Kamu siapa? Laporkan kepada Patriark muda, kami atas perintah Patriark untuk melindungi keselamatan Anda.
Lindungi keselamatanku, Mu Yun mencibir di dalam hatinya. Mu Qingyu ini benar-benar tahu segalanya, memikirkan segalanya. Ngomong-ngomong, apa yang kamu panggil aku barusan? Patriark muda, aku adalah patriark muda, ya, tapi aku adalah patriark muda Kota Awan Utara, bukan patriark muda Kota Awan Selatanmu, ingat. Pencerahan untuk patriark muda, patriark telah memberikan perintah patriark, memahami seluruh kekaisaran Nanyun, dan telah memerintahkan Anda untuk menjadi patriark muda klan Mujia dan mewarisi posisi patriark. Apa? Mendengar berita ini, Mu Yun tercengang dan berdiri diam. Dan masih banyak lagi. Tiba-tiba, Mu Yun tampak kedinginan dan merasa ada yang tidak beres. Sebagai kepala keluargamu, Mu Qingyu tidak tahu berapa banyak wanita di rumah utama, rumah kedua, dan rumah ketiga. Ada lebih banyak wanita, jadi tentu saja ada lebih banyak anak. Tapi mengapa Mu Qingyu tidak menjadikan siapapun sebagai patriark muda? Dia harus ditunjuk sebagai patriark muda. Patriark muda, tetapi inti dari sebuah keluarga. Hampir dapat dikatakan bahwa sebuah keluarga, kecuali patriark, adalah penatua besar, penatua kedua, dan terlebih lagi, patriark muda memiliki kekuatan paling besar. Bahkan terkadang, patriark muda berkembang, dan posisinya lebih tinggi daripada yang lebih tua di klan. Saat ini, menjadi patriark muda akan menunda saya banyak waktu, tetapi jika saya tidak melakukannya, saya tidak punya pilihan sama sekali. Tampaknya sekarang, saya hanya bisa menentukan keberadaan Yaoer sebelum membuat keputusan. Rencana, setelah teknik pembunuhan besar-besaran digunakan, Mu Yun melihat situasi secara menyeluruh. Dia sekarang tidak dapat mengubah hasilnya. Tapi dia perlu memanfaatkan. Munculnya Mu Qingyu sekarang mengharuskan dia untuk memanfaatkan kekuatannya untuk memungkinkan dia tumbuh sebagai patriark Mu Qingyu. Ya, tidak peduli apa yang kamu ingin aku lakukan, aku akan mengambil posisi patriark muda, tapi aku harap kamu tidak menyesalinya. Berbalik dan melangkah ke dalam rumah, sudut mulut Mu Yun menunjukkan lengkungan. Keluargamu adalah keluarga kuat kelas 1 di Kekaisaran Awan Selatan, patriark muda ini pasti sangat menarik. Yaoer, kamu menungguku. Menungguku menginjak kepala kura-kura tua Seng Wuyi untuk menjemputmu. Saat itu malam, di rumah sederhana keluargamu. Mu Lin Chen dan Mu Qingyu berdiri saling berhadapan. Lin Chen, aku telah berbuat salah padamu selama bertahun-tahun. Haha, kakak mengatakan hal-hal ini, setelah melihatnya, untuk keluargamu, Anda tidak membayar kurang dari saya, gumam Mu Lin Chen, dan otot-otot di wajahnya berangsur-angsur berubah. Dalam sekejap mata, wajah Mu Lin Chen berubah drastis, benar-benar berubah menjadi orang lain. Dan ketika Anda melihat lebih dekat, wajahnya sebenarnya sangat mirip dengan Mu Qingyu. Yuner, anak ini, juga telah dianiaya selama bertahun-tahun. Kamu melihatnya tumbuh dewasa, tetapi kamu tahu mengapa dia tiba-tiba berubah, begitu luar biasa. Entahlah, anak ini, terkadang terlihat sombong dan mendominasi, terkadang terlihat sedikit melankolis, tapi sulit untuk dipahami. Baik, ayahku benar-benar tidak kompeten. Kakak laki-laki, Mu Lin Chen berteriak pelan, kamu tidak bisa disalahkan atas apa yang terjadi saat itu, Yuner dan ibunya, bagaimanapun, datang dari sana, dan keluargamu hanyalah semut di matanya. Saya mengerti, jadi kali ini, saya membiarkan Yuner berhasil sebagai patriark, sehingga saya juga bisa melepaskan dan melakukan hal-hal saya. Hanya saja, kakak, Yuner, bagaimanapun, hanya tumbuh di kota Beiyun. Dalam keluargamu, berbagai kekuatan rumit, ditambah dengan gangguan eksternal dari keluarga Xiao, keluarga Gu, keluarga Lin, dan keluarga kerajaan, bisakah dia melakukannya? Sebelumnya, aku merasa tidak enak, aku hanya ingin dia menjalani hidupnya dengan aman bersamamu. Sekarang sepertinya itu bukan tidak mungkin. Bagaimanapun, keluargamu sekarang dalam kendalimu, jadi tidak apa-apa membiarkannya membuat keributan. Jangan sampai beberapa orang tidak bermoral. Saya mengerti, Mu Qingyu dan saudara-saudaranya yang cakap, alasan mengapa dia bersedia berdiri di belakang Mu Qingyu adalah karena setiap kali Mu Qingyu melihatnya, dia lebih jauh darinya. Dia juga percaya bahwa keluargamu, di tangan Mu Qingyu, akan menjadi lebih kuat. Saat itu malam, setengah bulan, dan Mu Yun sedang duduk di ruangan itu, di sekitar tubuhnya, esensi primordial yang samar menghilang. Panggilan, dengan napas lega yang lambat, Mu Yun mengerutkan kening dan membuka matanya. Atau tidak, di bawah pertempuran, dia telah menembus reuni ke-10 dari tubuh fisik. Hanya saja dari Gathering Aperture Realm ke Spirit Acupoint Realm, dia perlu mencapai Hegu Acupoint dengan sejumlah besar esensi sejati. Dia dapat mengandalkan Zuxiantu untuk esensi sejati ini. Ini hanya peningkatan ranah, dan masih perlu dikumpulkan secara bertahap. Itu sebabnya dia tidak menggunakan Zuxiantu.
Di sisi lain, karena dia selalu fokus pada peningkatan tubuh fisiknya, dia memiliki 10 berat dalam tubuh fisiknya, dengan pukulan 100.000 kati, yang hampir lebih kuat daripada beberapa prajurit tingkat alam gua spiritual. Tapi titik inilah yang menyebabkan dia menghadapi perlawanan besar dalam menerobos alam gua roh. Tubuh fisik terlalu kuat, dan jika Anda perlu menembus titik akupuntur Hegu, Anda membutuhkan lebih banyak esensi sejati. Saya tidak bisa membuat pria gemuk besar dalam satu gigitan, jadi mengapa saya cemas? Dengan senyum masam, Mu Yun berdiri, pikirannya berangsur-angsur meningkat. Setelah menghabiskan setengah tahun di North Cloud City, dia sudah memiliki perasaan untuk tempat ini. Dalam kehidupan ini, dia bukan lagi Raja Peri, tetapi hanya seorang mentor, seorang putra, dan seorang pria. Besok, dia akan meninggalkan kota Awan Utara menuju ibu kota Kekaisaran, kota Awan Selatan. Tantangan yang lebih besar adalah bertemu dengannya. Hanya saja beberapa orang, mungkin sudah waktunya untuk bertemu. Paviliun Sengdan, sudah larut malam, Paviliun Sengdan harus ditutup, tetapi pada saat ini, aula Paviliun Sengdan terang benderang. Sebuah meja perjamuan didirikan, dan sesosok tua sedang duduk di meja, seolah menunggu sesuatu. Perlahan, sesosok melangkah masuk dari luar dan duduk di sisi lain meja anggur tanpa basa-basi. Hehe, sepertinya Tuan Miao tahu bahwa aku akan berada di sini. Mengambil sumpit, mengambil sepotong daging, kata Mu Yun sambil tersenyum. Kamu nak, selalu ada beberapa pertanyaan yang ingin kamu tanyakan padaku. Aku benar-benar tidak bisa menahan diri. Orang tua itu telah menunggumu selama 3 hari. Miao Qing menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Untuk beberapa alasan, dia disembunyikan di kota Beiyun, dan tidak ada yang tahu identitasnya, tetapi Mu Yun ini sepertinya melihat identitasnya secara sekilas. Silakan, Tuan Miao. Katakan apa, identitasmu? Petik 2 petik 2. Setelah batuk dan batuk, menatap wajah pengemis Mu Yun, Master Miao berkata, nama saya memang Miao Qing, tapi saya bukan alkemis peringkat ketiga, tetapi alkemis peringkat 7. Oh. Melihat penampilan kasual Mu Yun, Miao Qing hampir menyemburkan seteguk darah tua. Alkemis peringkat 7 itu hanya sedikit lebih baik daripada Mo Wen. Mu Yun melengkungkan bibirnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Kamu, Miao Qing hampir marah, tetapi berpikir bahwa Mu Yun telah melihat Mo Wen sekali, sehingga Mo Wen dapat memanggil Master Alkimia tingkat 6 sebagai saudara laki-laki dan saudara Dao. Melihatnya, dia tidak terkejut, dan sepertinya memahaminya. Bagaimana dengan kamu? Saya, Mu Yun bertanya dengan bingung. Saya Mu Yun, Tuan Miao, Anda tidak ingin mengambil kembali Feng Tianding dari Sekte Pil Suci Anda, bukan? Hehe, Feng Tianding itu, mungkin lebih baik untuk memberikannya padamu. Ada sangat sedikit jenius yang mahir dalam alkimia dan pemurnian selama berabad-abad. Itu bagus, itu bagus. Mu Yun dengan berlebihan menepuk dadanya, dan tersentak. Ceritakan tentangmu. Ayahmu adalah seorang penjahat jenius yang membuat sensasi seluruh kekaisaran Nanyun saat itu. Aku pernah berpikir bahwa kamu seharusnya tidak biasa-biasa saja, tapi aku tidak menyangka. Aku tidak menyangka tuan muda ini begitu mempesona, bukan? Melihat penampilan narsis Mu Yun yang tak tahu malu, Miao Qing tiba-tiba menemukan bahwa dia benar-benar tidak bisa menyangkalnya. Apa yang telah dilakukan Mu Yun dalam 6 bulan terakhir benar-benar menakjubkan. Setelah ditembak, pil peringkat pertama dan pil peringkat kedua dapat disempurnakan, dan Miao Qing bahkan curiga bahwa jika tidak dibatasi oleh kekuatan, Mu Yun dapat memperbaiki pil peringkat ketiga. Setelah tembakan lain, senjata fana tingkat tinggi pedang King Kue sama kuatnya dengan senjata fana tingkat terbaik. Itu juga karena keterbatasan kekuatannya sendiri, saya khawatir dia juga bisa memperbaiki senjata yang dalam. Yang paling mengejutkannya adalah kekuatan Mu Yun, Dong Fang Yu, Diao Yadong, Wang Qingfeng, Mu Feng Yuan, dan Mu Feng Qing semuanya lebih kuat darinya. Tapi mereka semua sangat dikalahkan olehnya. Dan bahkan di hadapan Bei Yuentian, dia tidak takut. Dia tahu bahwa posisi Bei Yuentian di Sekte Pil Suci setara dengan patriark muda dari keluarga besar seperti keluargamu, belum lagi kekuatannya. Dan sihir macam apa teknik pembunuhan besar yang ajaib itu? Ya, sebenarnya, ketika kamu datang, aku punya pertanyaan untuk kamu tanyakan. Tuan Miao akhirnya berkata tanpa daya, saya tidak menyangka bahwa sebagai alkemis peringkat 7, saya benar-benar akan mengajukan pertanyaan kepada Anda suatu hari nanti, hehe. Ajukan pertanyaan, tetapi kamu harus berjanji padaku satu syarat. Oh, bocah, kamu tahu pertanyaan apa yang ingin aku tanyakan? Jawabannya ada di secarik kertas ini, asalkan kamu berjanji padaku satu syarat. Dengan itu, Mu Yun mengulurkan tangannya dan mengeluarkan selembar kertas, mengguncangnya, dan berkata dengan senyum misterius.
Tidak masalah, syarat. Mu Yun tersenyum sedikit dan berkata, syaratnya sederhana, saya ingin Anda membantu saya, merawat Yaoer di Sekte Pil Suci, dan memastikan keselamatannya dalam 3 tahun. Mendengar kondisi ini, Miao Qing mengerutkan kening. Kondisi ini, dengan alkemis 7 peringkat saya, memang posisi yang luar biasa di Sekte Pil Suci, tapi... Jangan khawatir, kamu belum mengajukan pertanyaan, apakah kamu belum membaca jawabanku? Dengan itu, Mu Yun mengambil kaki ayam dan berbalik dan pergi sambil tersenyum. Membuka kertas yang ditinggalkan oleh Mu Yun di atas meja, warna berlumpur di mata Master Miao berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh keterkejutan. Anak baik, aku telah melihat melalui hati lelaki tua itu sejak lama. Miao Qing tersenyum pahit, saya tidak berharap untuk dihitung olehnya, tetapi, dalam 3 tahun, apakah dia ingin masuk ke Sekte Pil Suci untuk menyelamatkan orang dalam 3 tahun? Miao Qing tertawa kosong. Hanya setelah tertawa, ada ekspresi serius di wajah Miao Qing. Bagi orang lain, itu mungkin tidak mungkin, tetapi untuk dia, siapa yang bisa memastikannya? Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, di luar rumahmu, gerobak dan kuda mengalir. Keluarga Diao dan keluarga Wang dihancurkan, dan di kota Beiyun, hanya keluarga Qin dan keluarga Mu yang merupakan 2 keluarga besar, tidak diragukan lagi menempati seluruh kekuatan seluruh kota Beiyun. Pada hari ini, Mu Yun akan meninggalkan kota awan utara. Di luar gerbang rumahmu, singa awan besi di sekujur tubuh mereka berdiri perkasa. Hampir 100 prajurit yang mengenakan baju besi perak berdiri dengan bangga dan melihatnya dengan cermat. Sebagian besar prajurit itu berada di alam gua spiritual, dan bahkan ada orang kuat di 5 tingkat alam gua spiritual. Di gerbang rumahmu, seorang pria muda dengan gaun hitam, dengan rambut panjang diikat, sehelai rambut tertutup di depannya, menunjukkan senyum jahat melangkah keluar dalam 1 langkah. Lihat patriark muda, terdengar suara dentuman, dan untuk beberapa saat, banyak penjaga lapis baja perak berlutut di tempat bersamaan, menundukkan kepala. Bangun, melambaikan tangannya, Mu Yun berjalan ke depan. Di depannya, adalah singa awan besi emas berlumuran darah. Singa awan besi emas adalah spesies yang berbeda di antara singa awan besi. Singa awan besi bukan lagi binatang monster, tetapi binatang roh, dan itu telah menghasilkan sedikit kebijaksanaan. Singa awan besi emas lebih kuat dari singa awan besi. Umumnya, singa awan besi emas lahir dalam ras singa awan besi, dan memegang sekelompok singa awan besi. Itu akan dipimpin oleh singa awan besi emas ini. Mu Yun berjalan ke depan dan menemukan bahwa seorang prajurit lapis baja perak berdiri di samping setiap singa awan besi, tetapi singa awan besi emas ini sendirian. Oh, ingin mengujiku, melihat lelucon di mata prajurit baju besi perak di sekitar, Mu Yun mencibir di dalam hatinya. Selangkah demi selangkah, dia berjalan di depan Jin Taeyun Lion, menyaksikan wajah mengerikan Jin Taeyun Lion dan tangan di jubah lengan Mu Yun, hawa dingin berangsur-angsur melonjak. Anak kecil, jangan takut. Bergerak maju, telapak tangan Mu Yun dengan ringan membelai singa Jin Taeyun. Sebuah pemandangan yang mencengangkan terjadi. Singa Jin Taeyun, yang awalnya penuh dengan api dan aura yang berapi-api dan ganas, merasa seolah-olah dia telah memakan peluru yang tidak berguna. Ada kepanikan di matanya, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Bagaimana bisa? Melihat adegan ini, semua orang yang hadir terkejut. Singa awan besi adalah binatang roh tingkat pertama, seorang pejuang tingkat pertama dari alam gua spiritual, sedangkan singa Jin Taeyun adalah binatang roh tingkat ketiga, jadi sebenarnya dia takut pada Mu Yun. Mereka telah mendengar bahwa Mu Yun belum mencapai alam gua spiritual. Di masa depan, saya tidak ingin godaan seperti itu muncul pada saya. Bagaimanapun, saya adalah patriark muda. Iya, ketika kata-kata Mu Yun jatuh, pemandangan menjadi menakjubkan. Merancang, dengan perintah, tim yang terdiri dari ratusan orang berbaris maju dengan murah hati. Keluarga Mu dan keluarga Qin telah menjadi penguasa kota awan utara. Dia tidak perlu khawatir. Adapun Qiming dan Moyang, dia sudah punya rencana. Master Miao Qing juga meninggalkan kota Beiyun bersama Miao Xianyu. Adapun kemana dia pergi, yang lain tidak tahu, tetapi Mu Yun tahu. Saatnya meninggalkan North Cloud City dan bertemu dengan pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya. Pada saat yang sama, kota Nanyun, Mujia. Sebagai salah satu dari 4 keluarga besar Kekaisaran Nanyun, keluarga Mujia duduk di kota Nanyun, ibu kota Kekaisaran Nanyun. Mujia, seluas 1000 hektar, adalah kota di dalam kota di kota Nanyun, dengan gedung-gedung megah dan megah di mana-mana. Seluruh Kekaisaran Nanyun, keluarga kerajaan, keluarga Mu, keluarga Lin, keluarga Xiao, dan keluarga kuno, dianggap sebagai 5 kekuatan utama. Keluarga kerajaan mengatakan mereka mengendalikan Kekaisaran Nanyun, tetapi semua orang tahu bahwa kelima raksasa itu saling mengendalikan di Kekaisaran Nanyun.
Pada saat ini, di halaman rumahmu, dua sosok sedang duduk di meja batu. Salah satunya, mengenakan sutra dan sutra, mengenakan sanggul rambut, dan cincin batu giok di tangannya. Di antara gerakannya, ia memberikan rasa keanggunan dan kemewahan. Di sisi yang berlawanan, ada seorang pria muda berusia sekitar 24 atau 5 tahun. Pria muda itu mengenakan seragam seni bela diri biru dan memiliki tubuh yang kuat, wajahnya 7 hingga 8 poin mirip dengan wanita lawannya. Ibu, apa artinya ayahku menjadikan anak haram Muyun sebagai patriark muda dan membawanya kembali dari tempat seperti kota Beiyun? Pemuda itu tiba-tiba berbicara. Jiming, sudah berapa kali ibuku memberitahumu? Jangan khawatir jika kamu menemukan sesuatu. Lihat seperti apa penampilanmu sekarang. Kalau begitu Muyun belum datang, kamu sudah sangat cemas. Jika dia benar-benar datang, kamu takut menjadi semut di panci panas. Ibu, bisakah aku tidak terburu-buru? Mu Jinming tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, arti ayah sangat jelas. Li Muyun adalah patriark muda. Setelah itu, para gembala besar tidak akan diserahkan kepadanya. Saya tidak mau, bukan kamu yang tidak menginginkannya, wanita parubaya itu menjawab. Erfang dan Sanfang, aku khawatir aku tidak bisa menahannya sejak lama. Mengapa kamu cemas? Tapi ibu, Anda adalah wanita tertua, patriark muda ini, secara logis seharusnya menjadi nama pastoral saya. Setelah mendengar ini, wanita parubaya menggelengkan kepalanya dan berkata, ayahmu bukan tipe orang yang kaku. Alasan mengapa dia bisa menjadi kepala keluargamu saat itu adalah karena dia gaya eklektik. Dalam waktu kurang dari 20 tahun, kamu telah menjadi salah satu dari 5 kekuatan utama di Kekaisaran Nanyun. Wawasan dan tekad ayahmu sangat diperlukan. Ingat, kapanpun, kamu tidak bisa melupakan kekuatan ayahmu. Saya mengerti. Aku tahu kamu tidak yakin, tetapi meskipun Muyun diangkat sebagai patriark muda, dia masih memiliki jalan panjang jika dia ingin menjadi patriark. Yunfu setengah baya melanjutkan, jika dia biasa-biasa saja, dia tidak dapat mempertahankan posisi patriark muda. Jika dia adalah seorang penyihir, bukan hanya kita, keluarga Lin, yang dapat membiarkan seorang muking mati. Jika Yu muncul, yang kedua tidak akan diizinkan. Baik, Sepanjang jalan, Muyun dan penjaga lapis baja perak hampir sama, dan dia juga mendapat banyak informasi yang ingin dia ketahui dari orang-orang ini. Ayahnya yang murah, istri dan selir dalam kelompok, tidak kurang dari seorang kaisar. Ada lebih banyak wanita, jadi tentu saja ada lebih banyak anak. Di seluruh keluargamu, ayah dan anak murahan ini berjumlah selusin, tetapi hanya beberapa dari mereka yang paling terlihat oleh Muyun. Istri tertua memiliki 1 kamar, istri kedua memiliki 1 kamar, dan istri ketiga memiliki 1 kamar. Wanita 3 kamar ini semuanya terkenal, dan putra dan putri mereka juga luar biasa. Sepertinya datang ke South Cloud City juga akan menjadi arti yang lebih menarik. Pertarungan keluarga dan pertarungan di luar lebih seru daripada Northern Cloud City. Muyun tersenyum dan berkata, selain itu, identitas patriark muda ini harus sangat berguna dalam keluargamu. Ini bisa menjadi panggilan bangun untuk Tuan Muda. Patriark muda ini, Muyun tidak akan melakukannya. Karena saya telah melakukannya, tidak ada yang bisa melakukannya. Diidamkan, bepergian selama 10 hari berturut-turut, ada penjaga baju besi perak yang dikawal di sepanjang jalan, tetapi tidak ada masalah. Pada hari ini, di depan tim, sebuah kota megah akhirnya muncul. Dari kejauhan, tembok kota setinggi puluhan meter itu seperti raksasa canglan yang bersuara, menunggu untuk menelan setiap prajurit yang datang. Semakin dekat, Muyun menemukan bahwa tembok kota ini sebenarnya ditempa dengan tiang hitam yang langka. Spar hitam dapat dianggap sebagai bahan yang diperlukan dalam perangkat pemurnian, sebuah spar hitam seukuran telapak tangan bernilai 10 batu roh tingkat rendah. Dan Muyun hampir tidak bisa memperkirakan nilai spar hitam yang membungkus kota Nanyun, yang meliputi area seluas puluhan ribu hektar. Benar saja itu adalah tempat yang besar, jauh lebih baik daripada kota Beiyun. Muyun menepuk tembok kota dan berkata pada dirinya sendiri, hanya saja tiang hitam ini masih sedikit lebih rendah. Jika Anda menggunakan marmer hitam, itu benar-benar kuat. Tidak ada ujungnya. Marmer hitam, mendengar kata-kata Muyun untuk dirinya sendiri, prajurit baju besi perak sekitarnya tercengang. Marmer hitam, batu roh kelas menengah senilai 10 buah, di mana itu bisa digunakan untuk membangun tembok kota. Namun, setelah mengatakan itu, berjalan di sepanjang jalan ini, melewati kota-kota besar dan kecil, Muyun ada di sisi mereka, sama sekali tidak seperti orang dusun yang keluar dari tempat kecil seperti kota Beiyun, sebaliknya, dia sangat berpengetahuan. Dan memiliki banyak pengetahuan, hal-hal, tanpa mereka bertanya, Muyun akan tahu dengan jelas. Tampaknya Patriark Li Muyun adalah patriark muda, bukan hanya orang bodoh.
Konvoi terus bergerak maju, tetapi hanya mengendarai singa awan besi emas ke kota, menghela nafas untuk sesaat, Mu Yun merasa bahwa setidaknya tidak kurang dari 100 mata tertuju padanya. Kota Nanyun adalah garis hidup inti dari Kekaisaran Nanyun. Di sini, tidak hanya ada 5 kekuatan teratas seperti keluargamu dan keluarga kerajaan, tetapi juga kekuatan besar dan kecil lainnya. Sepertinya masih banyak orang yang memperhatikanku, dan ini juga menunjukkan bahwa posisi patriark muda keluargamu memiliki kandungan emas yang tinggi. Berjalan ke depan, Mu Yun berjalan bebas di Nanyun City Avenue. Untuk sementara, berjalan di jalan, mata yang berkumpul menjadi semakin padat. Butuh setengah jam penuh sebelum kelompok besar pasukan mencapai posisi rumahmu. Pada saat ini, di luar gerbangmu, sekelompok sosok berdiri, mengawasi tim dari jauh dan dekat mendekat. Salam untuk Hui, patriark muda. Tim baru saja tiba di luar gerbang keluargamu, dan sekelompok tokoh berbaris, menyambut Mu Yun dan yang lainnya ke rumahmu. Saya harus mengatakan bahwa aula keluargamu benar-benar luar biasa dan tidak masuk akal. Pada saat ini, di seluruh aula, sekelompok orang berdiri, sangat berantakan, membuat Mu Yun pusing. Di posisi duduk atas, Mu Qingyu duduk tegak dengan kemeja biru. Yuner, ini adalah kunjungan pertamamu ke klanmu. Orang-orang ini semua akan menjadi anggota klanmu mulai sekarang. Sekarang, kamu juga harus mengenal mereka dengan baik. Mendengar kata-kata Mu Qingyu, Mu Yun mencibir lagi dan lagi. Aku tidak perlu mengetahuinya, kan? Mu Yun menjawab dengan dingin, patriarkmu, tidakkah kamu merasa bahwa sebagai patriark muda dari keluargamu, konyol bahwa kamu bahkan tidak mengenal anggota keluargamu? Sombong, bagaimana kamu bisa berbicara dengan ayahmu seperti ini? Tepat setelah kata-kata Mu Yun berakhir, teriakan tiba-tiba terdengar di sisi lain. Melihat ke atas, seorang wanita parubaya berdiri dari kursinya dan menatap Mu Yun dengan marah. Nyonya, apakah saya melakukan kesalahan? Patriark adalah kepala klan, keagungan tinggi dan tidak dapat diganggu-gugat, kamu tidak sopan berbicara seperti ini. Mata aprikot wanita itu penuh dengan kesedihan, dan dia berteriak. Memotong, metode intimidasi seperti itu mungkin berhasil untuk Mu Yun sebelumnya, tetapi baginya sekarang, ini benar-benar pediatri. Saya patriark muda, bagaimana saya berbicara dengan patriark, tidakkah Anda perlu mengendalikannya? Lancang, wanita itu berteriak, kamu baru saja memasuki rumahmu. Akulah wanita itu, aku akan mengajarimu. Ada apa, sombong, kamu lancang, Mu Yun berkata tanpa basa-basi, saya tidak menyembah langit dan bumi Mu Yun. Saya mendengarkan Anda sebagai seorang wanita. Dan siapa Anda? Orang tua saya melahirkan saya, dan mereka baik kepada saya. Apakah Anda melahirkan saya dan membesarkan saya? Apa sekarang, apa yang harus dilakukan dengan Anda? Petik 2. Kata-kata Mu Yun seperti ini dianggap sopan. Dia sudah memarahi wanita di depannya di dalam hatinya. Apa yang ingin saya khawatirkan? Patriark, oke, jangan katakan itu. Mu Qingyu berkata saat ini, dengan suara hangat, Mu Yun, sepertinya aku tidak perlu memperkenalkan orang-orang ini kepadamu, kamu sudah tahu. Tidak ada yang memperkenalkan wanita itu kepada Mu Yun sekarang, tapi Mu Yun langsung memanggil nama wanita itu. Tidak sulit bagi Mu Qingyu untuk menilai, Mu Yun mungkin di jalan dan dia sudah tahu sedikit tentang orang-orang dari keluargamu. Tidak, aku tidak tertarik untuk memahami orang-orang ini. Melambaikan tangannya, kata Mu Yun tidak sabar. Ya, akhir-akhir ini, kamu pertama kali mengenal aturan keluargamu. Dalam beberapa hari, aku akan menunjukkan kepadamu talenta muda kota Nanyun. Temui talenta muda kota Nanyun. Mu Yun tercengang, rubah tua ini jelas ingin membandingkan dirinya dengan orang-orang itu. Apa yang Anda takutkan? Patriark muda baru saja tiba di keluargamu. Beberapa aturan harus ditunjukkan kepadanya. Keluargamu kami didasarkan pada seni bela diri dan dihormati oleh kekuatan. Mu Yun akan menggantikannya sebagai patriark muda. Tanda tanya petik 2. Kontes. Kali ini, itu bukan wanita tertua, tetapi wanita kedua. Dibandingkan dengan wanita tertua, wanita kedua memiliki nafas feminin yang lemah di tubuhnya. Hanya di antara alis, tidak ada kekurangan semangat kepahlawanan. Bagaimanapun juga, keluargamu adalah keluarga besar. Dalam keluargamu, bagaimana mungkin sesederhana itu bagi wanita ini untuk bisa duduk kokoh di posisi istri kedua? Katakan, Patriark King Tian, anak ini, telah berkultivasi cukup keras baru-baru ini. Dia telah menembus ke tahap kedua dari gua spiritual dan membuka acu poin Neiguan. Saya mendengar bahwa patriark muda itu berada di alam ke-10 dari tubuh fisik. Dan dia adalah prajurit yang mengalahkan alam kedua dari gua spiritual. Sekarang, seharusnya tidak apa-apa untuk mencoba anak ini dengan King Tian, kan? Menggerutu. Melihat senyum menawan istri kedua, Mu Yun mengutuk. Wanita ini benar-benar tidak masuk akal.
Bisa, Mu Qingyu mengangguk dan tidak menolak. Baik, Mu Yun tertawa kecil dan menjawab, tapi nona kedua, saya orang senegaranya, dan saya tidak tahu seberapa parah serangannya. Apa yang Mu Yun Tian lukai, jangan salahkan saya. Jangan malu. Tepat setelah kata-kata Mu Yun jatuh, raungan tiba-tiba terdengar. Sesosok berjalan keluar dari kerumunan. Orang ini mengenakan seragam seni bela diri emas dengan rambut panjang tersebar di belakang kepalanya. Tingginya 1,9 meter dan otot-ototnya menonjol. Napas kuat Kong Wu mengejutkan semua orang saat dia muncul. Mu Qingtian, putra kedua dari wanita kedua telah mencapai bakat seni bela diri yang hebat. Pada usia 20, ia telah mencapai tahap kedua dari alam gua spiritual dan memiliki bakat yang baik. Kamu adalah Mu Qingtian, kamu sama sekali tidak terlihat seperti Mu Qingyu. Mu Yun, begitu kata-kata ini keluar, Mu Qingyu mengerutkan kening dan tiba-tiba berteriak. Bajingan, apa maksudmu dengan itu? Mu berteriak kesal setiap hari, dan melangkah maju. Dengan kedua tangan keluar, seluruh lengan Mu Qingtian, esensi sejati yang kuat meledak. Melihat dengan cermat, Anda dapat menemukan bahwa di antara lengannya, esensi sejati memancar keluar, aura kuat tiba-tiba meledak. Gulungan, dengan minuman rendah, Mu Yun melangkah maju dan melemparkan pukulan. Tindakan sederhana hingga ekstrim dilakukan dalam sekali jalan, tanpa pusing kepala. Bang, tiba-tiba, ledakan terdengar, dan kedua sosok itu bertabrakan. Mata orang banyak jatuh pada mereka berdua, hanya untuk melihat kedua sosok itu saling bersentuhan, tetapi mereka tidak berpisah. Apa, suasana hening tidak berlangsung lama, dan jeritan ratapan terdengar. Tiba-tiba, Mu menjerit, lalu berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, lengannya terkulai, dan dia tidak bisa mengangkatnya lagi. Rusak, melihat penampilan menyedihkan Mu Qingtian, semua orang di keluarga Mu berseru. Mu Yun ini hanya tubuh fisik ke-10, benar-benar menakutkan. Meskipun Mu Qingtian bukan jenius terkemuka di keluarga Mu kami, dia juga cukup berbakat. Dia sebenarnya berada di tahap kedua dari alam gua roh, dan lengannya dipatahkan oleh orang ini dengan pukulan. Surga keluargamu akan berubah. Qingtian, di lapangan, jeritan keras terdengar, dan sesosok tiba-tiba keluar, itu adalah wanita kedua. Melihat lengan Mu Qingtian yang terkulai dan lemah, mata wanita kedua merah dan wajahnya sakit, tapi dia menatap Mu Yun, tapi dia penuh kebencian. Patriark, Mu Yun sangat kejam kepada saudaranya, bagaimana dia bisa menjadi patriark muda? Mu Yun mencibir lagi dan lagi ketika dia mendengar istri kedua mengeluh. Benar-benar berpikir bahwa dia Mu Yun langka untuk identitas patriark muda keluargamu. Jelas Mu Qingyu memaksanya untuk melakukan posisi ini, jika tidak, dia tidak akan terlalu malas untuk masuk ke keluargamu. Baiklah, Patriark, aku sudah mengatakannya, apakah kamu mendengarnya? Nada bicara Mu Qingyu sedikit meningkat, tingkat kedua dari alam titik akupuntur roh, tetapi bahkan tingkat pertama dari alam titik akupuntur roh tidak cocok untuk itu. Malu, Mu Qingtian, mundur dan berpikir selama sebulan. Petik 2, Patriark, apakah kamu tidak mendengarku? Iya, wanita kedua tidak lagi melawan dan menundukkan kepalanya. Di seluruh keluargamu, Mu Qingyu adalah langit dan segalanya. Perintahnya adalah bahwa Gunung Tai luar biasa, dan tidak ada yang bisa menolak. Namun, orang lain mendengar nada dalam kalimat ini dari mulut Mu Qingyu. Alam gua roh satu berat. Mu Yun sudah melangkah ke tahap pertama dari alam gua spiritual. Sebulan yang lalu, dia berada di kota awan utara, bukankah dia baru saja melangkah ke alam ke-10 dari tubuh fisik? Yuner, kamu adalah patriark muda sekarang, tetapi kamu harus ingat bahwa kamu adalah anggota keluarga gembala, dan kamu tahu apa yang harus kamu lakukan dengan klan. Saya mengerti. Mu Yun mengangguk, dan berkata, Patriark tidak apa-apa. Saya akan mundur dulu. Saya telah berada di jalan selama sebulan. Agak sulit, ya, keluar. Kalian semua juga pergi. Secara bertahap, saat Mu Yun pergi, orang lain secara bertahap bubar. Hanya saja setelah masalah Mu Yun, semua orang di keluargamu merasa bahwa surga keluargamu akan berubah. Di antara kelompok itu, seorang wanita ramping diikuti oleh seorang pria muda. Ibu, Mu Yun itu, sepertinya tidak sesederhana itu. Pria muda itu memiliki tubuh yang panjang dan wajah yang tampan. Matanya penuh dengan pupil hitam, yang benar-benar menawan. Yoner, hari ini, kamu telah melihat penampilan wanita tertua dan wanita kedua. Bahkan mereka merosot. Sekarang ayahmu sangat baik kepada Mu Yun ini. Baru-baru ini, jangan menyinggung dia. Lebih baik bersamanya. Bagus teman. Saya mengerti, ibu, wanita tertua dan istri kedua menekan Anda sepanjang hari. Layak untuk dimakan hari ini. Gembala itu hanya sampah, tetapi Mu Fangyu dari istri kedua yang memiliki bakat nyata. Putranya sangat berbakat. Saya tidak berpikir itu lawan.
Mu Zanying di kamar istri keempat adalah orang gila yang bertarung, dan posisi patriark tidak ada hubungannya dengan dia. Yang harus kita lakukan sekarang adalah bersabar. Sabar, ya, melihat tatapan tajam putranya, istri ketiga mengangguk dan tersenyum puas. Ingat, di dunia ini, yang terkuat belum tentu menjadi tuan. Orang yang paling pintar bisa mendominasi segalanya. Aku mengerti, ibu. Pada saat yang sama, seluruh keluargamu menjadi ribut di mana-mana, dan beberapa klan dan bawahan, bahkan dari mulut ke mulut, betapa sombong dan mendominasinya Mu Yun ketika dia pertama kali bertemu hari ini. Hanya saja Mu Yun tidak peduli dengan semua ini. Saya harus mengatakan bahwa keluargamu benar-benar layak menjadi salah satu dari 5 kekuatan utama Kekaisaran Nanyun. Berbaring di tempat tidur yang lebar dan merasakan kasur yang empuk di bawahnya, Mu Yun benar-benar merasa agak lapang. Hanya sekarang, tapi bukan waktu yang dia nikmati.